Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas diulang dari isim ghairul munsharif. Nah, kemarin kan udah dibahas bahwasannya isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak bisa bertanwin. Disebabkan karena apa? Ya, karena ilat. Ilat ini yang di isim ghairul munsharif itu ada dua, yaitu ilat satu dan ilat dua. Nah, sebelum itu bahas dulu nih. Ya, Rob, untuk isim ghairu munsharif itu ada tiga juga. Rofa menggunakan domah, nasab menggunakan fathah, jernya juga menggunakan fathah. Jadi nasab dan jernya itu sama-sama menggunakan fathah. Nah, untuk isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bertanwin. Itu pasti tidak bertanwin. Tapi kenapa itu Hindun bisa bertanwin dan bisa tidak? Karena Hindun itu di tengahnya itu adalah huruf mati. Kalau nih, ada di keterangan, jika lebih dari 3 huruf nama perempuan yang tidak menggunakan tatanis maka terdiri dari 3 huruf. Jika terdiri dari 3 huruf dan tengahnya mati, maka boleh tanwin dan boleh tidak, seperti Hindun. Jika lebih dari 3 huruf, maka isim ghairu munsharif seperti Zainabu. Oke, kita bahas lagi. Isim ghairu munsharif. Kita nyanyi dulu dah. Nyanyi. Sigot muntahal jum, wazannya ada dua. Mafa'ilu lah wazannya. Fa'la fu'la fi'la alif ta'nis maksurah. Fa'la'u fu'ala'u alif ta'nis mamdudah. Sifat wazan fi'il af'alu wazannya. Sifat alif an-nun fa'lanu wazannya. Sifat dengan udul ada 3 wazannya. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya. Nama alif an-nun Usman contohnya. Nama dengan udul Umaru contohnya. Nama tarkib masjid Hadramautu contohnya. Nama dengan taknis Makkatu contohnya. Nama dan ajami Ismailu contohnya. Rofa dengan menggunakan harokat dhammah. Nasab jernya menggunakan harokat fathah dengan syarat tidak diawali oleh al dan dengan syarat tidak boleh dimudofkan. Apabila mudof maka jernya dengan kasroh. Gampang kan isim ghairu munsharif? Cuman ngapal-ngapal mafailu masajidu gampang. Oke, nih pokoknya ini apalin aja kayak lagu tadi. Sigot muntahal jumu, wazannya ada 2. Kalau gak gini, kalau ngapalin ilatnya, macam-macam ilat itu ada 2. Ada ilat 1, ada ilat 2. Ilat 1 itu sigot muntahal jumu, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah.
ilat dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif an-nun sifat serta udul. Ilat dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il alif nun ziyadah udul tarkib mazid taknis dan ajami. Ini macam ilat isim ghairu munsharif gitu. Nanti di share lagunya. Macam-macam ilat itu ada dua, ada ilat satu, ada ilat dua. Ilat satu itu sigot muntahal jumu, alif taknis maksuroh, alif taknis mamdudah. Ilat dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif an-nun sifat serta udul. Ilat dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il alif nun ziyadah udul tarkib mazid taknis dan ajami. Ini macam ilat isim ghairu munsharif. ini contoh-contoh isim ghairu munsharif yang mempunyai ilat satu. Contoh mengikuti wazan mafa'ilu. Contohnya maghoribu bisa masakinu tuh kalau mafa'ilu. Kabairu kabirun. Kenapa kok kabair? Kan mimnya mana? Mimnya itu diganti kaf. Bisa kabairu, bisa kawabiru. Bisa kawabiru, bisa kabairu. Maka biru. Kabairu. Ini jamaknya. Tasrif pokoknya kabairu ini nanti ada di tasrif isim fa'il. Mafa'ilu maghoribu. Mafa'ilu seperti kabairu seperti wazan mafa'ilu. Basoiru seperti wazan mafa'ilu. Manafi'u seperti wazan mafa'ilu. Yang tak tanis juga sama. Fa'la fu'la fi'la. Mardo syukro zikro. Ini sama. Mardo mengikuti wazan fa'la, syukro mengikuti wazan fu'la, zikro mengikuti wazan fi'la. Terus diakhiri taknis alif taknis mamdudah. Contohnya fa'la'u bayda'u hamra'u, bayda'u hamra'u. Terus ini juga fu'ala'u fuqara'u. Nah, yang kedua, isim ghairu munsharif yang mempunyai ilat dua. Yang pertama, karena alami atau nama seperti af'ala mengikuti wazan fi'il af'alu. Contohnya as'adu, azharu, ahmadu. Atau alami beserta alif nun. Contohnya Ramadanu, Imranu, Marwanu. Pokoknya di akhir ini nama seseorang itu berakhiran alif nun. Seperti Osmanu, itu kan akhirannya alif nun. Pokoknya setiap nama orang yang berakhiran alif nun maka isim ghairu munsharif. Ramadanu atau bukan nama orang atau nama tempat atau nama waktu, itu bisa jadi isim ghairu munsharif. Terus yang ketiga ada nama dan udul seperti fu'alu. Contohnya Umaru, Zufaru, Ujabu. Pokoknya berwazan fu'alu. Umaru, Zufaru, Ujabu. Terus nama dan taknis tuh yang perempuan gitu. Aisyatu, Fatimatu, Zainabu. Aisyatu, Fatimatu, Zainabu. Nama dan ajami, contohnya nama dan ajami itu apa tadi tuh? Pokoknya yang udah ajam, udah ditentukan gitu. Seperti Ibrahimu, Ismailu, Ishaku. Terus nama dan tarkib mazi, contohnya hadromautu. Hadro kan awalnya hadro, terus mautu ini
jadi dua kata digabung jadi satu dan dijadikan nama tempat gitu kayak Suramadu. Kalau di bahasa Arab kan maka termasuk isim ghairu munsharif yang tarkib mazi. Ilat dua nama dan tarkib mazi atau alami dan tarkib mazi. Ahmadu termasuk isim ghairu munsharif karena mengikuti wazan fiil. Rofa dengan domah, nasab dan jernya menggunakan fathah. Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Yang kedua karena sifat yang tadi itu. Contohnya sifat wazan fi'il seperti af'alu. Contohnya aswadu yang hitam, asfaru yang asfar itu hijau, akhdar hijau. Asfar. Afdolu lebih utama, yang lebih utama. Terus sifat dan alif nun, contohnya fa'lanu, godbanu ada alif nunnya, ini sifat. Sakronu ada alif nunnya dan menunjukkan sifat juga. Atasyanu ini sifat dan menunjukkan ada alif nunnya juga. Ini kan atsyan, ana atsyan gitu. Ukhoru sifat dan udul mengikuti wazan tiga ini, fu'alu, fu'alu, maf'alu. Maf'alu, fu'alu, juga fu'alu lagi. Maf'alu, fu'alu, juga fu'alu. Maf'alu, fu'alu, juga fu'alu. Isim ghairu munsharif tuh ada nyanyinya, jadi gampang gitu. Oh ini, misal coba cek dulu, cek nyanyiannya gitu. Sigot muntahal jumu wazannya ada dua, mafa'ilu lah wazannya. Oh berarti makarimu masajidu itu termasuk isim ghairu munsharif. Oh itu tuh termasuk ilat satu sigot muntahal jumu. Itu isim ghairu munsharif tuh enak karena ada nyanyinya. Dan tambahan, ini kan syarat isim ghairu munsharif jar dengan fathah. Asalnya kan isim ghairu munsharif itu jar dengan fathah, tapi itu bersyarat. Apa syaratnya? Tidak diawali oleh al. Jadi kalau diawali oleh al, maka jarnya menggunakan kasroh. Dan yang kedua, tidak dirangkai dengan kata lain alias mudhof. Jadi kalau isim ghairu munsharif dimudhofkan, contoh min masajidil haram, min masajidil haram itu eh, tidak dijar dengan fathah. Kan masajidi itu isim, al harami itu isim, maka isim ketemu isim yang awal menjadi mudhof, yang kedua menjadi mudhof ilaih. Nah kalau gitu maka si isim ghairu munsharifnya tidak dijar dengan fathah lagi, maka dijarnya dengan kasroh seperti biasa tuh. Minal masajidi ini ada alif lam, maka dijarnya dengan kasroh. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan jadi min masajidi, min masajidi. Kalau mina tidak bertemu alif lam, kalau alnya dihilangkan maka jadi min masajida, min masajida. Masajida itu kenapa jernya menggunakan fathah? Kan isim ghairu munsharif, isim ghairu munsharif itu asalnya jer dengan fathah, tapi kalau kemasukan alif lam maka dijer dengan kasroh. Contohnya minal masajidi. Terus sahru Ramadhani, ini Ramadhani nyambung ke hadhihi. Nah kalau Ramadhani nyambung ke hadhihi itu dijer dengan kasroh. Tapi kalau Ramadhani itu tidak menyambung ke hadhihi, atau hadhihinya nggak ada, atau beda kalimat lagi, itu isim ghairu munsharif yang ini dijer dengan fathah. Contohnya syahri Ramadhana. Nah, tapi kalau nyambung, kalau dibaca nyambung, maka itu harus dijer dengan kasroh atau iya, atau
isim ghairu munsharif ini mudhof dengan kalimat setelahnya, kalimat isim setelahnya, maka harus dijer dengan kasroh. Tambahan nama-nama nabi yang munsharif yang bisa bertanwin adalah Solihun, Nuhun, Syitun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun, yang disingkat jadi Sun, Syamlahu. Nama-nama malaikat yang munsharif bisa bertanwin adalah Munkarun, Nakirun, Rokibun, Atidun, Malikun. Nama-nama malaikat yang berarti yang sisanya ini tidak bisa bertanwin. Contohnya Yaqubu. Terus apalagi banyak. Isa nggak bisa bertanwin. Nama yang diakhiri alif nun jika sebelumnya dua huruf maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Contohnya Afanu, Gosanu. Nama perempuan yang tidak menggunakan tak tanis jika terdiri dari 3 huruf tengahnya maka boleh tanwin dan boleh tidak, seperti Hindun. Jika lebih dari 3 huruf maka termasuk isim ghairu munsharif seperti Zainabu. Ini latihan, coba diisikan. Oke, yang selanjutnya yaitu isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif yang sebelumnya berharokat fathah. Ini bisa disebutnya alif bengkok, bisa yang ini. Tapi disebutnya juga bisa alif maksuroh. Nah, contohnya tanda i'rab untuk isim maksur adalah rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jernya dengan kasroh, hanya saja dikira-kirakan pada huruf alifnya. Contohnya bil huda, jernya dengan menggunakan kasroh muqaddaroh. Yang dikira-kirakan di mana? Di alifnya. Ini alif dikira-kirakannya di sini. Jadi kalau rofa al-huda ini kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya bisa dijerkan mu'rob apa mabni, yaitu mu'rob yang mana? Mu'rob isim ghairu munsharif, mu'rob isim maksur. Al-huda ini Al-huda ini waktu rofa, waktu nasab atau jar. Al-huda ini waktu rofa. Kenapa? Tanda i'rabnya waktu rofa emang apa? Tanda i'rabnya al-huda waktu rofa itu menggunakan domah muqaddarah. Domah yang dikira-kirakan. Emang dikira-kirakannya di mana? Dikira-kirakannya pada huruf alifnya, pada di akhirnya. Nah, tapi coba al-huda ini rubah ke i'rab nasab. Jadi gimana? Al-huda, tetap al-huda. Coba ke i'rab jar. Al-huda. Oh, berarti semuanya itu dikira-kirakan. Nah, dikira-kirakannya pada huruf alifnya. Mau itu rofa, mau itu nasab, mau itu jar, itu semua harokatnya dikira-kirakan pada huruf alif. Rofa menggunakan domah yang dikira-kirakan, nasab menggunakan fathah yang dikira-kirakan, jar menggunakan kasroh yang dikira-kirakan. Contohnya al-husna, al-bushra, terus di dunia. Nah, muncul pertanyaan di sini, mengapa ini seperti mengikuti wazan isim ghairu munsharif seperti fu'la, kan fa'la, fu'la, fi'la, alif tanis maksuro, huda, atau ini nih husna. Ini kan harusnya isim ghairu munsharif, tapi kenapa muncul di isim maksur? Nah, kalau al-husna atau al-huda atau ad-dunya atau al-huda
itu kalau tidak ada alnya maka dibacanya hudan, husnan, hudan, bushro. Tak ada yang pakai apa alif panjang terus ada ininya, ada tanwinnya, terus ya hudan gitu, husnan, hudan. Atau ini juga sama nanti, karena kalau tidak ada alif, alif lam, maka dibacanya seperti itu, beda. Tapi kan kalau isim ghairu munsharif itu tetap kayak la gitu. Contohnya syukro gitu, alif tanis maksuro. Beda dengan isim maksur. Pokoknya isim maksur ini adalah isim yang berakhiran alif di akhirnya dan sebelumnya berharokat fathah. Tanda i'rabnya rofa dengan menggunakan harokat yang dikira-kirakan, nasab menggunakan harokat yang fathah yang dikira-kirakan, jernya menggunakan kasroh yang dikira-kirakan. Terus lanjut ke selanjutnya yaitu isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya asli yang sebelumnya berharokat kasroh. Tanda i'rab untuk isim mangkus adalah rofa dengan domah, jer dengan kasroh yang dikira-kirakan, ya, sedangkan nasobnya menggunakan fathah yang jelas. Jadi rofa dan jernya menggunakan harokat yang dikira-kirakan seperti domah muqaddaroh dan kasroh muqaddaroh. Kalau nasobnya itu menggunakan fathah yang jelas, contoh al-qadi itu waktu rofa, rofanya menggunakan domah muqaddaroh. Terus kalau diubah ke jar tetap dibacanya al-qadi, itu menggunakan kasroh muqaddaroh. Tapi kalau diubah ke nasab itu menggunakan fathah zohiroh, fathah yang jelas. Nah, al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Kalau isim mangkus itu adalah isim yang berakhiran ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Tanda i'rabnya rofa dan jer menggunakan harokat yang dikira-kirakan, sedangkan nasabnya menggunakan harokat yang jelas seperti al-qadi waktu rofa menggunakan domah muqaddaroh, al-qadi waktu jar menggunakan kasroh muqaddaroh, sedangkan nasabnya al-qadi menggunakan fathah zohiroh yang jelas. Nah, al-qadi ini kalau tidak beralif lam maka jadi qadin, qadin, jadi menggunakan tanwin, qadin, qadin, qadin. Tapi kalau ada alif lam maka jadi al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Nah, tentukan isi maksur dan isi mangkus berikut ini. Al-Mustafa ini kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya alif lam. Mu'rob apa? Apa itu isim? Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti benda atau nama dan tidak mempunyai zaman. Ini mu'rob apa mabni? Mu'rob. Apa itu mu'rob? Mu'rob adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang masuk, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Terus al-mustafa ini mu'rob yang mana? Al-mustafa ini mu'rob isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif di akhirnya dan sebelumnya berharokat fathah. Nah, al-mustafa
waktu rofanya ini menggunakan apa? Al-Mustafa itu menggunakan domah muqaddarah. Coba diubah ke i'rab jar. Al-Mustafa, tetap Al-Mustafa menggunakan apa berarti? Menggunakan kasroh muqaddarah. Terus kalau fathahnya, tetap fathahnya Al-Mustafa menggunakan fathah muqaddarah. Nah, kalau Al-Masani ini kalimat apa? Al-Masani adalah kalimat isim. Tandanya apa? Alif lam. Selain alif lam apa? Selain alif lam bisa dijerkan. Ini mu'rob apa mabni? Al-Masani ini mu'rob. Mu'rob yang mana? Mu'rob isim mangkus. Isim mangkus ini tanda rofanya menggunakan apa? Tanda rofanya menggunakan domah muqaddarah. Terus kalau jirnya menggunakan apa? Al-Masani menggunakan kasroh muqaddarah. Terus kalau diubah ke rofa Al-Masani jadi gimana? Al-Masaniyya menggunakan apa? Menggunakan fathah zohiro. Coba kalian bisa dicoba-coba lagi. Ini tinggal tulis ini maksur atau mangkus gitu. Kalau maksur tulis maksur, kalau mangkus tulis mangkus. Yang ke-10 adalah isim yang dirangkai atau mudhof dengan ya mutakalim. Isim yang dirangkai dengan ya mutakalim adalah isim yang berakhiran ya, isim yang huruf akhirnya ditambah ya mutakalim. Contohnya, tanda i'rab untuk isim yang dirangkai dengan ya mutakalim adalah rofa dengan domah, nasab dengan fathah, dan jer dengan kasroh yang dikira-kirakan pada huruf sebelum iya. Nah, contohnya kitabi ini waktu rofanya menggunakan domah muqaddarah yang dikira-kirakan pada huruf sebelum iya, yaitu ba. Dikira-kirakannya pada ba. Tapi kalau isim maksur dan isim mangkus itu dikira-kirakannya pada huruf alif atau iya-nya. Tapi kalau isim yang mudhof pada yang mutakalim ini itu dikira-kirakannya pada sebelum huruf iya. Contohnya kitabi itu dikira-kirakannya pada huruf ba. Kalau khizanati dikira-kirakannya pada huruf ta. Terus kalau baiti misalkan itu dikira-kirakannya pada huruf ta gitu. Jadi isim yang rofanya menggunakan domah yang muqaddarah dan dikira-kirakan pada huruf sebelum iya, nasabnya menggunakan fathah muqaddarah yang dikira-kirakan pada huruf sebelum iya, dan jernya menggunakan kasroh muqaddarah yang dikira-kirakan pada huruf sebelum iya. Contohnya kitabi, kitabi, kitabi. Latihan nih, latihan. Coba kalian isi ustazun ketika ditambah ya mutakalim jadi ustazi. Coba kalian latih-latih. Nah, ingat, i'rab perkiraan pada isim maksur dan isim mangkus terletak pada huruf alif atau iya yang tadi dijelasin. Sedangkan untuk i'rab isim yang mudhof pada yang mutakalim terletak pada sebelum iya. Tuh. Jadi terletaknya pada sebelum iya, bukan setelah iya. Contohnya jamak muannats salim al-humra, al-humarra, al-humarramat, al-muharramat. Terus jamak taksir al-arkanu. Coba ubah ke nasab dan jarnya. Ini latihan dari awal sampai akhir. Coba ya. Ini al-hurramat, apa? Al-muharramat. Ketika diirobkan jar maka yang jadi al-muharramati. Terus kalau al-arkanu ketika nasabnya arkanan.
Terus kalau ini kitabi, kalau jernya kitabi. Kalau ini wal mar'as, kalau kalau jernya seperti wal mar'a. Coba kalau nasabnya seperti apa? Terus kalau ini jernya seperti warro'i, kalau nasabnya seperti apa? Coba dimangkus. Paling segitu untuk malam ini. Sekiranya ada yang kurang bisa ditanyakan di grup atau di pribadi, gak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi